Pada sebelumnya kita telah mendengarkan bagaimana proses orang-orang kafir Quraisy gagal untuk menarik kembali orang muslimin yang ada di Habasyah. Kali ini kita akan melanjutkan kisahnya, yakni tentang bagaimana Quraisy mengancam Abu Thalib. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Thalib dan mereka berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat, dan berkedudukan di tengah kami. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan mencela sesembahan kami? Maka hentikanlah dia, atau kami menganggapmu dalam pihak dia, hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa." Ancaman ini cukup menggetarkan Abu Thalib, maka dia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah SAW yang berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku, lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku. Maka hentikanlah demi diriku dan demi dirimu sendiri. Janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku." Rasulullah SAW mengira pamannya akan menelantarkan dan sudah tidak mau lagi mendukungnya. Maka beliau bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah memenangkannya atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya." Mendengar itu, mata Abu Thalib mengucurkan air mata lalu bangkit. Tatkala beliau hendak beranjak, Abu Thalib memanggil beliau lalu berkata, "Pergilah wahai anak saudaraku, dan katakanlah apapun yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun." Begitulah keteguhan Abu Thalib dalam mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah, meskipun beliau juga belum masuk Islam. Quraisy mendatangi Abu Thalib untuk kedua kalinya. Tatkala Quraisy melihat Rasulullah SAW tetap menjalankan aktivitasnya, dan mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak mau menelantarkan beliau, dan dia juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk berpisah dengan mereka dan bahkan memusuhi mereka, maka mereka mendatangi Abu Thalib sekali lagi sambil membawa Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. "Wahai Abu Thalib," kata mereka, "ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Ambillah dia dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu dan dia menjadi milikmu. Lalu serahkanlah anak saudaramu kepada kami yang telah menentang agamamu dan agama bapak-bapakmu, memecah belah persatuan kaummu, serta membodoh-bodohkan harapan-harapan mereka agar kami bisa membunuhnya. Penukaran ini sudah impas, satu orang dengan satu orang. Demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepada aku ini benar-benar sangat menjijikkan. Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian, lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini sama sekali tidak akan kulakukan," kata Abu Thalib. "Demi Allah, kalian tidak berbuat adil kepadaku. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan mempengaruhi mereka untuk memusuhiku. Berbuatlah semaumu," kata Abu Thalib. Beberapa referensi sejarah tidak menyebutkan saat kedatangan orang-orang Quraisy ini, tetapi dengan membandingkannya dengan bukti-bukti kejadian yang lain, hal itu terjadi pada pertengahan tahun ke-6 dari nubuwah, sebab rincian tentang kejadian ini sangat minim. Ide untuk menghabisi Nabi. Setelah orang-orang Quraisy mengalami kegagalan dalam 2 kali kedatangan mereka untuk mempengaruhi Abu Thalib, maka mereka kembali bersikap keras dan bengis, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Pada hari-hari itu, tiba-tiba muncul ide di kepala para taghut mereka untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW dengan cara lain. Tetapi, justru kebengisan dan munculnya ide semacam itu yang semakin mengkokohkan posisi Islam. Dengan masuknya 2 pahlawan Mekah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab. Suatu hari, Utbah bin Abu Lahab menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam, dan yang mendekati lalu bertambah dekat lagi." Kemudian dia mulai mengganggu beliau, merobek baju beliau dan meludah ke muka beliau. Untungnya ludah itu tidak mengenai sasaran. Saat itu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaanmu." Dan doa ini benar-benar dikabulkan. Suatu kali Utbah pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy.
Suatu malam, tatkala mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tepatnya di Az-Zarqa, tiba-tiba ada seekor singa yang mengelilingi mereka. Saat itulah Utbah berkata, "Sungguh celaka saudaraku, demi Allah, singa itu akan mencaplokku seperti doa yang dibaca Muhammad atas diriku. Singa itu akan membunuhku selagi Muhammad ada di Mekah dan aku di Syam." Singa itu menyibak kerumunan orang, lalu menerkam kepala Utbah hingga meninggal. Di antara bukti bahwa para togut Quraisy bermaksud hendak menghabisi Nabi Muhammad SAW, apa yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam hadis yang panjang. Di dalamnya disebutkan, Abu Jahal berkata, "Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap bersikukuh dan kalian melihatnya mencela agama kita, mencaci maki bapak-bapak kita, membodoh-bodohkan harapan-harapan kita, dan mencela sesembahan kita. Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan menungguinya sambil membawa batu yang mampu kubawa, dan tatkala dia sujud dalam salatnya, aku akan menimpukkan batu itu ke kepalanya. Pada saat itu, telantarkanlah aku atau belalah aku. Setelah itu, Bani Abdi Manaf bisa berbuat apa yang terbaik menurut mereka." Esok paginya, Abu Jahal mengambil batu seperti yang dia katakan, kemudian duduk menunggui Rasulullah SAW. Orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan Abu Jahal. Tatkala beliau sedang sujud, Abu Jahal mengambil batu lalu mendekati beliau. Tatkala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat dan gemetar. Kedua tangannya tak mampu menyangga batu yang dibawanya, sehingga dia cepat-cepat melontarkannya. Orang-orang Quraisy mendekati Abu Jahal dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abul Hakam?" "Aku menghampirinya, seperti kukatakan semalam kepada kalian. Tatkala aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor onta yang menghalangi diriku dan dirinya. Tidak, demi Allah, aku tidak melihat onta itu seperti lazimnya, tinggi maupun pendeknya. Tidak pula taringnya, sekalipun itu onta pejantan. Onta itu mendekatiku dan hendak mencaplokku." Ibnu Ishaq menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, "Itulah Jibril alaihissalam. Andai kata dia mendekati lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya." Karena perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW, itulah yang mendorong Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam setelah itu. Masalah ini akan disampaikan di bagian mendatang. Sekalipun begitu, ide untuk menghabisi Rasulullah SAW tetap belum hilang dari hati para tagut Quraisy. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ahas, dia berkata, "Aku mendatangi mereka yang sedang berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Kami tidak pernah bersabar seperti kesabaran kami menghadapi urusan orang ini. Kami benar-benar telah bersabar menghadapinya karena suatu urusan yang besar.' Selagi mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau muncul dan berjalan hingga tiba di dekat Hajar al-Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau melewati mereka dalam keadaan tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka memberondong beliau dengan kata-kata penghinaan. Aku bisa melihat yang demikian itu di wajah beliau tatkala lewat untuk kedua kalinya. Mereka melakukan hal yang sama lagi. Aku bisa mengetahui yang demikian itu di wajah beliau. Kemudian tatkala beliau lewat untuk ketiga kalinya, mereka melakukan hal yang sama lagi. Saat itu beliau berdiri kemudian bersabda, 'Adakah kalian mendengar, wahai semua orang Quraisy? Demi diriku ada di tangannya, aku telah datang kepada kalian sambil membawa sesembelihan.' Kata-kata beliau ini terus mengiang-ngiang di dalam diri mereka, hingga masing-masing di antara mereka merasa di atas kepalanya ada burung yang akan menyambar, hingga ada di antara mereka yang berusaha menghibur diri dari rasa takutnya dengan cara yang dianggap paling baik, lalu berkata, 'Pergilah wahai Abu Al-Qasim, demi Allah, engkau bukanlah orang yang asing.' Besoknya mereka berkumpul lagi, dan selagi beliau muncul, mereka berembuk. Akhirnya, secara serentak, mereka merembuk dan mengepung beliau. Kulihat seorang di antara mereka memegang jubah beliau. Abu Bakar berdiri di samping beliau sambil menangis. Dia berkata, 'Apakah kalian tega membunuh seseorang yang berkata, Rabbku adalah Allah?' Kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan beliau. Ibnu Amr berkata, 'Itulah kondisi paling keras yang dilakukan Quraisy yang pernah kulihat.' Dalam riwayat Al-Bukhari dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, 'Aku berkata kepada Ibnu Amr bin Al-As, sampaikanlah kepadaku keadaan paling keras yang dilakukan Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW.' Maka Ibnu Amr bin As berkata, tatkala Nabi Muhammad SAW sholat di dalam Ka'bah, tiba-tiba muncul Uqbah bin Abu Mu'ayth.
Lalu dia melingkarkan pakaiannya di leher beliau, lalu menjerat beliau dengan tarikan yang keras. Lalu Abu Bakar tiba dan langsung mencengkram pundaknya serta menyingkirkan dari sisi beliau. Seraya berkata, "Apakah kalian tega membunuh seorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah?" Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Di tengah udara yang pengap, karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezaliman, muncul seberkas cahaya di hadapan orang-orang yang jalannya terhalang, yaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam di akhir tahun ke-6 dari nubuwah. Menurut pendapat mayoritas, dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah. Sebab keislamannya, karena suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah SAW tatkala di sofa, lalu dia mencaci maki dan melecehkan beliau. Namun beliau hanya diam saja. Kemudian dia memukul kepala beliau dengan menggunakan batu hingga luka, dan darah pun mengalir dari luka itu. Kemudian dia berbalik menuju kumpulan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah dan mengobrol bersama mereka. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an yang berada di sana melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap beliau. Sementara Hamzah yang baru pulang dari berburu sambil menenteng busurnya lewat di sana. Maka budak perempuan itu mengabarkan apa yang dilakukan Abu Jahal seperti yang dilihatnya. Sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, Hamzah langsung meradak. Dia beranjak pergi dan tidak berhenti menemui seorang pun, dengan satu tujuan, mencari Abu Jahal. Jika sudah ketemu, dia akan menghajarnya. Tatkala sudah masuk masjid, dia berdiri di dekat kepala Abu Jahal lalu berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku, padahal aku berada di atas agamanya?" Seketika itu, dia memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur hingga menimbulkan luka yang menganga. Orang-orang Bani Makhzum bangkit berdiri, begitu pula yang dilakukan oleh orang-orang dari Bani Hashim. "Biarkan saja Abu Ammarah atau Hamzah, karena memang aku telah mencaci maki anak saudaranya dengan cacian yang menyakitkan," kata Abu Jahal. Dan ini menunjukkan bahwasanya Hamzah sudah masuk Islam. Umar bin Khattab masuk Islam. Di tengah udara yang pengap, karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezaliman, muncul berkas cahaya lain yang lebih terang dari cahaya yang pertama, yaitu keislaman Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah pada tahun ke-6 dari nubuwah, tepatnya 3 hari setelah keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelum itu, Nabi Muhammad SAW telah berdoa kepada Allah untuk keislamannya. At-Tirmizi mentakhrij dari Ibnu Umar dan dia mensahihkannya. At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda dalam doanya, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham." Ternyata orang yang paling dicintai Allah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan mengamati semua riwayat tentang keislamannya, maka dapat disimpulkan bahwa menyusupnya Islam ke dalam sanubari terjadi secara bertahap. Namun, sebelum kita mengupas kesimpulan tentang riwayat-riwayat ini, ada baiknya jika kita isyaratkan terlebih dahulu tentang watak dan perasaannya. Umar dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya dan memiliki watak yang temperamental. Setiap kali dia berpapasan dengan orang-orang muslim, pasti dia menimpakan berbagai macam siksaan. Yang pasti, di dalam hatinya bergolak berbagai perasaan yang sebenarnya saling bertentangan. Penghormatannya terhadap tradisi-tradisi leluhur, kebebasan menenggak minuman keras, hingga mabuk dan bercanda ria, bercampur bau dengan ketakjubannya terhadap ketabahan dan kesabaran orang-orang muslim dalam menghadapi cobaan dalam rangka mempertahankan akidahnya. Keadaan ini masih ditambah lagi dengan keraguan-keraguan yang menari-nari dalam benaknya dan benak siapapun yang berakal, bahwa apa yang diserukan Islam jauh lebih bagus dan agung daripada yang lain. Umar benar-benar bingung hingga dia menjadi lemah sendiri. Begitulah yang dikatakan Muhammad Al-Ghazali. Inilah kesimpulan dari beberapa riwayat tentang keislamannya, dan setelah mengkompromikan riwayat-riwayat tersebut, bahwa suatu malam dia keluar rumah hingga dia tiba di Baitul Haram. Dia menyibak kain penutup Ka'bah dan dilihatnya Nabi Muhammad SAW sedang berdiri melaksanakan sholat. Saat itu beliau membaca surah Al-Haqqah. Umar menyimak bacaan Al-Quran itu dan dia merasa takjub terhadap susunan bahasanya.
Dia berkata di dalam hati, "Demi Allah, tentunya ini adalah ucapan seorang penyair seperti yang biasa diucapkan orang-orang Quraisy." Lalu beliau membaca ayat Quran surah Al-Haqqah ayat 40 hingga 41. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Umar berkata di dalam hati, "Kalau begitu ucapan tukang tenung." Beliau membaca, "Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam." Beliau meneruskan bacaannya hingga akhir surat, seperti yang diceritakan Umar sendiri. Mulai saat itulah Islam mulai menyusup ke dalam hatinya. Inilah awal mula benih-benih Islam merasuk ke dalam hati Umar bin Al-Khattab. Tetapi selubung jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi yang sudah mendarah daging, serta pengagungan terhadap agama leluhur tetap tampil sebagai pemenang daripada inti hakikat yang merasuk ke dalam hatinya. Sehingga dia tetap bersikeras memusuhi Islam, tidak peduli terhadap perasaan yang bersembunyi di balik selubung itu. Di antara gambaran wataknya yang temperamental dan permusuhannya yang sengit terhadap Rasulullah SAW, suatu hari dia keluar rumah sambil menghunus pedangnya dengan maksud ingin menghabisi beliau. Di tengah jalan dia berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah An-Nahham Al-Adawi, atau seorang laki-laki dari Bani Zuhrah, atau seorang laki-laki dari Bani Makhzum. "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" kata Nu'aim. "Aku akan menghabisi Muhammad," kata Umar bin Khattab. "Apa yang bisa menjamin keamanan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Menurut pengamatanku, rupanya engkau telah keluar dari meninggalkan agama yang telah engkau peluk selama ini," kata Umar. "Bagaimana jika kutunjukkan sesuatu yang membuatmu lebih tercengang, wahai Umar? Sesungguhnya saudarimu dan iparmu telah keluar dari agama serta meninggalkan agama yang selama ini engkau peluk." Dengan terburu-buru, Umar berlalu hingga tiba di rumah adik perempuannya dan iparnya, yang saat itu ada pula Khabbab bin Al-Arad di dalam rumah tersebut, sedang menghadapi sahifah berisi surat Toha. Dia membacakan surat ini di hadapan mereka berdua. Tatkala Khabbab mendengar suara kedatangan Umar, dia menyingkir ke bagian belakang ruangan, sedangkan Fatimah menyembunyikan sahifah Al-Quran. Namun, tatkala mendekati rumah adiknya tadi, Umar sempat mendengar bacaan Khabbab di hadapan adik dan iparnya. "Apa suara bisik-bisik yang sempat kudengar dari kalian tadi?" kata Umar bin Khattab. "Hanya sekadar obrolan di antara kami," jawab mereka berdua. "Kupikir kalian berdua sudah keluar dari agama," kata Umar. "Wahai Umar," kata adik iparnya, "apa pendapatmu jika kebenaran ada dalam agama selain agamamu?" Seketika itu pula Umar melompat ke arah adik iparnya dan menginjaknya keras-keras. Adiknya mendekat untuk menolong suaminya dan mengangkat badannya. Namun Umar menonjok Fatimah hingga wajahnya berdarah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Umar memukul Fatimah hingga terluka. "Wahai Umar," kata Fatimah dengan berang, "jika memang kebenaran itu ada dalam selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Umar mulai merasa putus asa. Dia lihat darah yang meleleh dari wajah adiknya, maka dia merasa menyesal dan malu atas perbuatannya. "Berikanlah Alkitab yang tadi kalian baca," kata Umar. Adiknya menjawab, "Engkau adalah orang yang najis. Alkitab yang tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Bangunlah dan mandilah jika mau." Maka Umar segera mandi. Setelah itu, ia memegangi Alkitab. Dia mulai membaca isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia berkata, "Nama-nama bagus dan suci." Kemudian dia membaca Toha hingga berhenti pada firman Allah Quran surat Toha ayat 14, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Quran surat Toha ayat 14. Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada saat ini. Tatkala Khabbab mendengar perkataan Umar seperti itu, dia segera muncul dari belakang lalu berkata, "Terimalah kabar gembira, wahai Umar, karena aku benar-benar berharap agar doa Rasulullah SAW pada malam Kamis itu jatuh pada dirimu." Rasulullah saat ini berada di suatu rumah di kaki Bukit Sofa, yaitu di Darul Arqam.
Umar memungut pedangnya dan menghunusnya. Kemudian dia pergi hingga tiba di tempat yang dimaksud. Dia mengejar pintu. Seseorang mengintip dari celah-celah pintu dan bisa melihat sosok Umar yang berdiri sambil menghunus pedang. Orang itu memberitahukan Rasulullah SAW, lalu mengumpulkan orang-orang itu di suatu tempat. "Ada apa kalian ini?" tanya Hamzah pada waktu itu yang ada di rumah tersebut. "Ada Umar," kata mereka menjawab. "Umar, bukakan pintu. Jika kedatangannya untuk maksud yang baik, maka kami akan memberinya. Namun, jika dia datang dengan maksud yang buruk, kami akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah SAW turut campur tangan dengan memberi isyarat agar Hamzah menghampiri Umar. Maka dia menemui Umar di luar, lalu membawanya bertemu beliau di dalam salah satu ruangan di rumah tersebut. Beliau memegang baju dan pegangan pedangnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras. Seraya bersabda, "Apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana seperti yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab." Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah, wahai Muhammad." Jadilah Umar masuk Islam pada saat itu. Semua yang ada di dalam rumah itu bertakbir secara serempak, sehingga takbir mereka bisa didengar orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Umar adalah orang yang memiliki watak temperamental dan sulit dihalang-halangi, sehingga keislamannya mengguncangkan orang-orang musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka. Sebaliknya, hal itu mendatangkan kehormatan, kekuatan, dan kegembiraan bagi orang-orang muslim. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, dia berkata, "Tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat siapa penduduk Mekah yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dialah Abu Jahal. Maka aku datangi rumahnya dan ku gebrak pintu rumahnya hingga dia keluar menemuiku. 'Ahlan wa sahlan,' katanya. 'Apa yang engkau bawa?' kata Abu Jahal. Maka Umar menjawab, 'Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, serta aku benarkan apa yang dibawanya.' Maka pada waktu itu dia langsung menggebrak pintu di depan mataku sambil berucap, 'Semoga Allah memburukkan rupamu dan memburukkan apa yang engkau bawa,' kata Abu Jahal. Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, jika seseorang masuk Islam, maka orang-orang mencekalnya, lalu memukulinya, dan dia ganti memukuli mereka. Setelah masuk Islam, aku mendatangi pamanku, Al-Ash bin Al-Hashim, dan ku beritahu kepadanya tentang keislamanku. Namun dia justru masuk rumah. Lalu ku datangi salah seorang pembesar Quraisy, boleh jadi dia adalah Abu Jahal, dan ku beritahukan keislamanku. Namun dia justru masuk ke rumah juga. Ibnu Hisham dan Ibnu Jauzi menyebutkan secara ringkas bahwa setelah Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumha. Lalu dia memberitahukan keislamannya. Maka Jamil berteriak sekeras-kerasnya bahwa Ibnu Al-Khattab telah keluar dari agama. Umar yang ada di belakangnya menyahut, "Dia berdusta, tetapi aku telah masuk Islam." Mereka langsung mengeroyok Umar. Sekian lama dia memukuli Umar. Umar terduduk dalam keadaan lemas. Mereka berdiri di samping kepalanya dan Umar berkata, "Lakukanlah semau kalian. Aku bersumpah kepada Allah, andai kata jumlah kami sudah mencapai 300 orang, maka kamilah yang akan melumatkan kalian, atau kalian yang melumatkan kami." Setelah itu orang-orang musyrik berbondong-bondong mendatangi rumah Umar dengan maksud hendak membunuhnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, tatkala Umar berada di dalam rumah dengan was-was, tiba-tiba datang Al-As bin Wa'il As-Sahmi Abu Amr sambil membawa mantel yang biasa digunakan pada waktu pagi dan baju dari sutra. Dia adalah sekutu kami semasa jahiliyah dari Bani Sahm. "Ada apa?" Umar bertanya. "Kaummu berniat membunuhku jika aku masuk Islam," jawab Al-As. "Tidak ada pilihan lain bagimu," karena Al-As juga menyatakan masuk Islam. Kemudian Al-As pergi dan berpapasan dengan orang-orang yang berjalan beriring-iringan. Al-As bertanya, "Hendak kemana kalian?" "Mana Ibnu Al-Khattab yang telah keluar dari agama?" mereka bertanya. "Tidak ada pilihan lain baginya," kata Al-As. Begitulah pengaruh keislaman Umar bin Al-Khattab terhadap orang-orang musyrik. Sedangkan bagi orang-orang muslim, gambarannya seperti diriwayatkan Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Umar bin Al-Khattab,
apa sebabnya engkau dijuluki Al-Faruq? Maka dia menjawab, Hamzah lebih dahulu masuk Islam daripada aku selang 3 hari. Lalu dia mengisahkan proses keislamannya. Pada bagian akhir dia berkata, tepatnya setelah dia masuk Islam, aku bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati maupun hidup? Benar, kata Rasulullah, demi diriku yang ada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, hidup maupun mati, kata Rasulullah SAW. Lalu mengapa kita masih sembunyi-sembunyi? Tanya Umar. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, lebih baik jika kita keluar. Maka beliau mengeluarkan kami dalam 2 barisan. Barisan pertama diserahkan kepada Hamzah dan satu lagi diserahkan kepadaku. Hamzah membawa garam yang ditumbuk halus layaknya tepung. Kami bergerak hingga memasuki Masjid Haram. Aku bergantian memandang ke arah orang-orang Quraisy, lalu beralih ke arah Hamzah. Ada rona kesedihan membayang pada diri mereka yang tidak pernah kulihat sebelumnya seperti itu. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW menjuluki aku sebagai Al-Faruq, yang suka memisahkan antara hak dan batil. Begitulah kata Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hampir-hampir kami tidak bisa mendirikan sholat di dekat Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dia berkata, setelah Umar masuk Islam, maka Islam menjadi tampak dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami bisa duduk membuat lingkaran di sekitar Baitul Haram, tawaf di sekeliling Ka'bah, berani mengambil tindakan terhadap orang-orang yang berlaku kasar kepada kami dan menentangnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami pun merasa kuat setelah Umar masuk Islam. Tentu orang-orang Quraisy semakin geram dengan umat muslimin. Apa yang dilakukan orang Quraisy setelah Umar bin Khattab masuk Islam dan Hamzah masuk Islam? Kita akan lanjutkan pada video berikutnya.